warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma aqulu ana wa ma qalahu an-nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus keluarga besar al-maghfurah almarhum Abu Yawasir. Semoga beliau senantiasa diterangkan kuburnya, amin. Mugi-mugi Abuya ya alam kuburna dipaparin atau lebih dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin mudah-mudahan. Amin. Cintai doakeun guru cara sekali deui urang doakeun mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Abu Yawasir di alam kuburna berada dalam keadaan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benar cara dicimik benar? Hah? Buah ngadengekeun kan? Kebias. Tidak lupa guru orang Habib yang kita cintai, kita doakan semoga tetap istiqomah, menjaga sehat selalu, berkah, banyak rezeki, dan juga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik, membimbing dan mengajak kita selalu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meskipun tidak saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah para asatidul kiram, para bapak-bapak yang mulia yang saya muliakan, dan mudah-mudahan hadirnya kita sekalipun tidak saya sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita seluruhnya, dunia wal akhirah, dan juga menetapkan keimanan dan keislaman kita, serta mudah-mudahan dengan selalu hadirnya kita di majelis ilmu ini, di majelis zikir ini, semoga kita tergolong menjadi yaitu golongan ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. To the point. Dan cenah? To the point. Langsung aja deh. Baheula keur nulis surat kata surat kabog-kabogo gitu lah. Ayat to the point. Dia kan keluar ceramah to the point. Aja Afif. To the point aja. Supaya cukup waktunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya pada kesempatan ini Allah telah membimbing kita
telah memberikan hidayah kepada kita sekalian, baik jamaah laki-laki ataupun yang perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi, seluruhnya yang saat ini hadir di majelis ini berarti sudah yakin dan yakin bahwa kita semua sedang dalam yaitu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tinggal kita bagaimana menjemput hidayah tersebut, bagaimana tinggal kita mengapresiasi di dalam diri kita, mengaplikasikan di dalam diri kita, menerapkan petunjuk Allah, hidayah Allah ini. Apakah akan kita jadikan keistiqomahan atau hanya sebatas di majelis saja? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tetaplah menjadi ahli zikir, tetaplah menjadi ahli ibadah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar dan makom kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menjadi pemalas, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang melupakan, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua khususnya jamaah atau yaitu murid-murid Abu Yawasi, khususnya umumnya kita semua sebagai jamaah daripada Majelis Rawdatul Mustafa, seluruhnya selalu ada dalam keistiqomahan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun, di tempat ramai ataupun di tempat sepi sekalipun, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirrul Asrar, bahwasanya zikir terdapat 7 maratib atau 7 maqam di dalam diri kita, baik zikir zahir ataupun batin, zikir jahri ataupun zikir sirri, seluruhnya terdapat di dalam badan kita, di dalam jasmani dan rohani kita terdapat 7 tempat untuk berzikir, atau ada 7 zikir di dalam jasmani dan rohani kita. Seberapa? Seberapa? Lamun ahli tarekat dan ahli syariat ini sudah sepakat bahwa semua yang bermuara kepada atau yang bersandar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka zikir baik jahriyah atau khafiyah, maka itu ada 7 bagian di dalamnya. Yang pertama, fal awwalu zikrul lisan. Yang pertama apa? Zikir lisan. Seperti tadi, orang berzikir mulai nyata membaca sholawat, membaca Fatihah, membaca alam nasrah dan lain sebagainya, itu dinamakan zikir jahri. Sebab keluar sawara. Maka kalau bagus, ulah sok cara licin baik, ulah sok cara licin ben ngalamun baik. Seolah-olah anu dihareupeun itu ditempo jenggotna hiji-hiji, keur ditempo jarawatna hiji-hiji, ulah gitu. Melainkan ketika kita berzikir, imam mengajak kita berzikir, orang mulai cicing keluarkan sawara sekeras-kerasnya. Karena zikir jahri dan zikir khafi atau khufya atau zikir khafiyah, pelan-pelan, sirran, itu semuanya mempunyai kedudukan tersendiri, mempunyai martabat, atau di dalam makam-makam zikir ini ada martabat yang khasah. Nes kemah lamun urang mulai istilahna berzikir, lamun memang zikirna jangan keluarkan suara, ulah ingis-ingis. Di sini tempatnya kita mengeluarkan suara berzikir. Kalau misalkan kita di rumah, mungkin putar tangga, inggis kata tangga, izin kata tangga, inggis anu nyarekana, anu ngomongkeun dan sebagainya, aliran sesat bisa sukan gitu ya. Maka di sini jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, keluarkan suara Anda sekeras-kerasnya. Karena memang salah satu zikir yang apabila berzikir, membaca sesuatu, membaca ayat-ayat Allah, membaca kalam-kalam Allah, membaca yaitu zikir-zikir kalimatut thayyibah, apabila orang pedas mencana sampai menyentuh hati orang, supaya orang menang nyaeta karomah atau nabi, fadilah daripada
kalimat-kalimat yang kita baca. Seperti orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berzikir alam nashrah, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ulah isi-isi. Disinilah tempatnya kita mengeluarkan suara kita. Nah, ngenajakal ieu kabehan ketika ditinggalikeun marhaba santai kalau ngobrol jangan di pinggir. Ketika istilahna urang keur babacaan hati urang geus ka mana bae sadaya ngaranna lagi barudak kenanya. Ngaranna genep masih keneh Bu, masih keneh ngora tapi ieu ditempo ge kolot ge sarua bae kitu deui. Kolot bisa bahaya. Waduh. Berarti masih perlu perbaikan di dalam zikir kita. Mudah-mudahan sesuai dengan makom kita, orang karak zikir lisan doa, keluarkan suara sebisa-bisa mungkin. Berarti malam Selasa yang akan datang, ketika kita berzikir, keluarkan suara. Sebab dalam fadilah atau hikmah daripada mengeluarkan suara tersebut, maka ada satu hikmah yang tidak kita sadari. Anu tadina orang sempit dada, nyawa sempit dada, banyak masalah, teboga duit, bebene, mutuskeun. Kemudian nonde, ibu-ibu kreditan can dibayar. Pemudi atanapi bibi santri kabogohna mang santri bobogohan deui. Sakitnya tuh di sini ya terlalu di situ. Nah, dengan zikir yang keras ini kita akan lupa seluruh permasalahan di dalam hidup kita. Keluarkan suara Allah ingis-ingis. Sebab fadilah daripada zikir yang keras mengeluarkan suara seperti la ilaha illallah. Keluarkan suara, keluarkan terutama laki-laki, keluarkan suara supaya orang lamun anu bingung fiha al-ghammi wal huzn, aya kabingung, kapusing, karupok dan lain sebagainya, dia akan dengan sendirinya nasrah dilebarkan ke Allah, dijembarkan dadana, dihilangkan istilahnya akal anu tadina pemikiran rupok kusut akan dihilangkan dengan fadilah zikir anu membaca zikir dengan keras. Masya Allah. Itu ayat sekali dari ibu mau bedah semua mau ngobrolnya kita biasa. Siapa yang menang memang? Allah. Jadi sekali dari lamun orang mulai suka anu perlu diperhatikan hikmah atau nabi yang paling penting harus kita perhatikan kalimat pada malam ini adalah kita siap akan mengeluarkan suara supaya ulah sabar ngalamun zikirna ya, supaya zikirna mengena ke hati. Sebab zikir orang istilah tos kena lahir yang batin insyaallah keluar di dia ayat cahaya nah hikmah daripada zikir tersebut. Ayah aurat di diri orang, ayah aurat di wajah orang, aurat zikir tadi. Keluarkan kesang listrik, kesangan tadi. Listrik keluarkan, ulah ingis-ingis. Di sini tempatnya kita berzikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang zikir tujuannya adalah mengingat Allah dengan tujuan yaitu bermunajat kepada Allah.
Mudah-mudahan yang manfaatnya ya. Lamun sampai Amin. lamunan itu berarti kudu disabetkan. Allah. Aku. Iya, kudu disabet. Ya, siap ibu-ibu siap? Ya. Bapak-bapak? Siap. Santri? Siap. Lamun sibuk, sibuk HP, kamera dan lain sebagainya. Padahal kita satu tingkat lebih maju, lebih baik di dalam ibadah kurang, di zikir kurang. Jangan hanya begini-begini saja. Lamun bisa supaya khusyuk berzikir, kumaha carana? Matana ulah dipolototkeun pereungkeun. Pereungkeun moal sare moal ari kaluar sawara mah. Mun teu mah urang teu kaluar sawara dipereungkeun atuh entor. Tapi lamun pereung kaluarkeun sawara, insyaallah urang bakal bisa merasakan hati urang ieu aya nur, aya cahaya yang tina zikir urang, tina asma-asma Allah akan menjadi yaitu peneguh dan penguat keimanan dan keislaman kita. Sekaligus kita akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari zikir tersebut, baik zikir jahriyah, baik yang suara yang dikeluarkan suara atau yang khafiyah yang pelan-pelan. Jika zahir dan batin yang ikut berzikir, maka itu akan menjadi peneguh keimanan dan keislaman kita serta akan membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Itu mudah-mudahan ya sekalipun hanya satu kalimat saja, mudah-mudahan dia manfaat untuk orang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan akhir pesan saya, jangan lupa sesuai dengan makom kita, apapun makom zikir kita, baik zikir kita zikir lisan ataupun dibedakan baik zikir kahiji zikir lisan ya supaya apa ya? Kahiji zikir lisan, anu kadua zikrun nafs, zikir nafas. Nya anu katilu zikir qalbi, anu kaopat nyaeta zikir ruh, anu kalima zikir sirri, anu kagenep zikir khafi, anu katujuh zikir akhfal khafi. Eta moal katingkat moal bisa kurang terkecuali para wali, tapi urang kudu bisa minimal 3 tingkatan. Hiji zikir lisan, dawamkan dan istiqomahkan. Anu kadua zikir nafs, pasti bisa eta ge. Sebab kadang-kadang urang hate lamun keur salat niatna dina naon? Dina naon? Dina hate teh zikir nafs jeung zikir qalbi urang kudu bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Amin. Amin. Kama hadakum. Berzikirlah kau sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Artinya, jika kita hanya baru bisa lisan saja, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan zikir lisan kita. Kalau kita mampu sampai ke zikrul qalbi, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan zikir-zikir tersebut. Karena sekali saja kita tinggalkan, maka kita akan terbiasa meninggalkannya. Atau sebaliknya, jika kita sudah membiasakan, maka sampai selamanya pun akan terbiasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala ala Muhammad ya